Effort to keep it in by Arkan. Gelandang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand, mengungkapkan antusiasmenya untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang kini membela Oxford United itu tak sabar untuk kembali mengenakan seragam skuad Garuda dan memberikan yang terbaik di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Dengan 4 laga tersisa, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Indonesia memiliki 2 skenario untuk melaju, finish di 2 besar klasemen akhir grup atau melalui jalur playoff di putaran keempat. Marcelino menyadari besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan skuad Garuda. Dalam wawancaranya dengan FIFA, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan bahwa tekanan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pemain timnas Indonesia. Ada banyak dukungan, tetapi pada saat yang sama ada tekanan untuk bermain dengan baik dan menang. Namun, kami memahami itu. Kami adalah negara besar, dan para pemain tahu tentang tekanan itu, kata Marcelino, Jumat, 24 Januari 2025. Dalam jadwal terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain 5 hari setelahnya, 25 Maret 2025. Marcelino menyatakan dirinya siap bekerja keras bersama rekan-rekan satu tim demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Saya tidak sabar menunggu pertandingan tersebut, melawan Australia dan Bahrain. Saya tidak sabar untuk bekerja keras bersama rekan satu tim dan pelatih baru, ujarnya. Marcelino juga menegaskan bahwa tekad para pemain timnas Indonesia sangat besar untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Kami semua bersemangat tentang Indonesia dan mewakili negara, pendukung, dan keluarga kami. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan berjuang untuk setiap bola. Namun, saya tidak ingin terlalu banyak bicara, ini tentang aksi, tambahnya. Kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert membawa optimisme di tubuh timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat seperti Marcelino dan pemain-pemain senior berpengalaman, skuad Garuda diharapkan mampu mengatasi tekanan di laga-laga krusial mendatang. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu menjadi modal penting dalam perjuangan ini. Apakah Indonesia mampu mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026? Perjalanan menuju sejarah baru ini akan kembali dimulai dalam laga melawan Australia. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, bersiap menghadapi 2 laga penting pada Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret, sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Sorotan utama datang dari langkah strategis PSSI yang mendatangkan 2 pemain naturalisasi asal Belanda, Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Media Vietnam, THO247VN, mengungkapkan optimisme besar bahwa kehadiran keduanya akan memperkuat skuad Garuda di babak kualifikasi ini. Ulla Romeni, striker berusia 24 tahun, dikenal dengan potensi besar sebagai ujung tombak. Saat ini ia bermain untuk Oxford United di Divisi 1 Inggris dengan nilai pasar 1,3 juta euro. Romeni memiliki catatan impresif dengan 11 gol di kejuaraan nasional Belanda musim 2022-23. Pemain berdarah Indonesia ini diperkirakan akan menjadi solusi baru bagi lini serang Indonesia dengan gaya bermain modern dan postur ideal setinggi 1,85 meter. Di sisi lain, Jairo Riedewald, 28 tahun, adalah pemain serba bisa yang berpengalaman. Bermain untuk Royal Antwerp di Belgia, ia memiliki nilai pasar 2,2 juta euro. Sebelumnya, Riedewald tampil lebih dari 80 kali di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Kemampuannya sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah akan memperkuat stabilitas lini pertahanan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa proses naturalisasi keduanya telah selesai. Ini langkah penting dalam strategi PSSI untuk menciptakan skuad berkualitas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni dan Riedewald akan meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga sulit mendatang, ujarnya. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret di kandang sendiri akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pertandingan ini sangat krusial, mengingat hasilnya akan berpengaruh besar pada peluang kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya. Patrick Kluivert menaruh ekspektasi tinggi pada Romeni dan Riedewald, yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan, baik secara taktik maupun mental, untuk tim.
Mereka tidak hanya membawa kualitas individu, tetapi juga pengalaman yang akan membantu skuad tampil lebih stabil, ujar Kluivert. Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain naturalisasi untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Jika keduanya mampu tampil gemilang, tidak hanya peluang Indonesia meraih kemenangan yang semakin besar, tetapi juga harapan baru menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Akankah kombinasi strategi Kluivert dan tambahan amunisi baru ini membawa Indonesia selangkah lebih dekat ke impian berlaga di Piala Dunia? Meski tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menyampaikan pesan positif untuk skuad Garuda. Melalui analisnya, Kim Jong-jin, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi tertinggi, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara bersama Deddy Corbuzier di YouTube, Kim Jong-jin mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong tetap mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia meski telah diberhentikan oleh PSSI pada Januari 2025. Kami benar-benar ingin tim berhasil, membawa momentum ini ke depan, dan mencapai impian untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Kim Jong-jin. Kim juga mengagumi sikap Shin Tae-yong yang tetap mendukung timnas Indonesia, meski diberhentikan di tengah kontrak yang sejatinya masih berjalan hingga 2027. Saya berpikir, jika saya di posisi beliau, apakah saya bisa mengirim pesan yang sama setelah diberhentikan tanpa alasan jelas? Saya rasa tidak, tambah Kim Jong-jin. Shin Tae-yong sendiri telah memberikan banyak perubahan positif bagi timnas Indonesia selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Salah satu pencapaian besarnya adalah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Selama memimpin 6 laga di grup C, Shin Tae-yong mencatatkan hasil yang cukup membanggakan. Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, serta mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di leg kedua. Meski begitu, Indonesia harus menerima kekalahan dari Cina 1-2 dan Jepang 0-4. Juara dan runner-up grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat ketiga akan melanjutkan perjuangan di babak playoff. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain dalam laga kandang. Meski tak lagi menjadi bagian dari tim, dukungan dan pesan positif Shin Tae-yong menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Dengan semangat dan kerja keras, harapan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia sepak bola masih terbuka lebar. Jairo Riedewald, pemain keturunan Belanda Indonesia yang sedang dalam proses naturalisasi, memberikan pandangannya tentang peluang besar timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataannya ini disampaikan tak lama setelah kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi pada November 2024. Dalam wawancara dengan akun fanbase timnas Indonesia, Jairo mengaku menonton laga bersejarah tersebut. Kemenangan ini, menurutnya, membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Sebuah hasil yang luar biasa, menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026, ujar Jairo, yang terkesan dengan performa skuad asuhan Patrick Kluivert. Proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia kini hampir rampung. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan tidak ada kendala dalam proses tersebut, meski tetap meminta para supporter untuk bersabar. Jairo memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam sebelum debut di tim utama pada tahun 2013. Setelah itu, ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, tampil dalam 80 pertandingan liga selama 7 musim. Kini, Jairo melanjutkan karirnya bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. Meski pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda pada tahun 2015, regulasi FIFA memungkinkan Jairo untuk berganti asosiasi dan membela timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda. Dengan Jairo Riedewald yang segera resmi bergabung, optimisme timnas Indonesia semakin tinggi. Akankah kehadiran sang gelandang bertahan ini menjadi kunci untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026? Mari kita nantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda. Erspo, penyedia aparel resmi timnas Indonesia, resmi meluncurkan emblem baru untuk skuad Garuda. Emblem ini diperkenalkan pada Senin, 20 Januari 2025, melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Dengan desain modern namun syarat makna, emblem ini menggantikan logo lama yang telah digunakan bertahun-tahun. Emblem baru ini memiliki latar belakang putih, serupa dengan yang lama. Namun, elemen desainnya jauh lebih kaya. Perisai melambangkan perjuangan dan kekuatan pertahanan.